dulu waktunya sebentar. Ini saya mau minta izin terkait dengan wawancara praktik dari guru penggerak dan ini mohon waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai. Saya perkenalkan dulu ya. Ini adalah Pak Janduri di sekolah di SMA Kasus Persamaan ini. Beliau sebagai kesiswaan gitu Pak ya. Sebagai kesiswaan karena kepala sekolah kami di SMA sini karena sedang berhalangan hadir sedang menjalankan ibadah umroh. Maka saya mohon maksudnya di Pak Jan di wawancara. Ini Pak Jan sudah di acara ya. Aku uang ya. Baik Pak Jan untuk minta waktu ya pertanyaan pertama. Di setiap sekolahan itu kan pasti ada yang namanya masalah atau kasus-kasus baik di sekolah kita, sekolah masing-masing ini ataupun di sekolah-sekolah yang lain itu pasti ada masalah. Jadi dari masalah-masalah yang mungkin banyak yang berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan guru, ini Bapak selaku unsur pimpinan di sini di kesiswaan itu dari masalah-masalah tadi bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus atau masalah-masalah itu dimasukkan ke dalam atau merupakan 5 etika atau kebenaran. Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Ya memang betul karena yang namanya sekolah, apalagi sekolah kita sekolah sering ada kata-kata yang sering terjadi banyak masalah, baik itu terkait dengan guru ataupun dengan cara saya mengidentifikasi bahwa biasanya kalau saya itu mencari berita dari yang mengenai dari pihak yang bersangkutan ataupun saya itu mencari dari sumber-sumber lain, dari orang-orang yang berkaitan atau yang menyaksikan untuk berharap banyak kami mengambil keputusan yang kami ambil memang tepat. Terima kasih Pak Jan untuk pertanyaan pertama. Yang berikutnya ini ketika dengan tentunya ada masalah-masalah ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan satu saja nih kasus yang mungkin dikaitkan atau merupakan di 5 etika. Ya di antara yang sering sekali mungkin kami alami karena kami itu sekolah swasta dan kami sudah sangat nyaman dengan seorang guru yang berkepanjangan dalam mengajar, tidak hanya mengajar juga mendidik kepada sesama. Ternyata juga apabila buat terakhir mereka akan ikut program menjadi jaga sehingga di tengah-tengah kenyamanan kita merasakan program belajar mengajar mereka ternyata mereka harus menjadi itu masalah betul di sekolah. Kita ingin menang juga tidak bisa dan menjadi keinginan itu baru apa sudah lama Pak? Ya, itu sering terjadi. Itu barusan aja kemarin kami kehilangan 3 guru yang sangat berperan yang punya skill mungkin bisa dibilang guru-guru yang multi talent. Terima kasih Pak. Yang berikutnya ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan etika atau yang mempunyai kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama melanggar. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Ini bukan masalah sepele, ini berkaitan dengan beberapa pihak, berkaitan dengan kebaikan sebuah kedepannya. Tentu kami memang benar-benar matang. Kita sebelum mengambil keputusan kami bermusyawarah dengan beberapa pihak, terutama dengan guru senior untuk bisa menyikapi keadaan tersebut. Kita berharap ya kedepannya sekolah kita ya prestasinya bisa lebih baik
meskipun kita ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat kami butuhkan, kami tetap berupaya untuk mampu mempertahankan prestasi belajar kami dan mutu serta semangat dari anak-anak. Jadi kalau saya ambil kesimpulan di pengambilan keputusan ini melibatkan guru. Jelas, dan guru juga penasihat-penasihat kita. Ya, kami punya penasihat yang tentunya mereka itu ibarat orang mengatakan sudah banyak makan garam, punya wawasan lebih dari kita. Kalau boleh tahu penasihatnya sistem ya Pak, atau dari unsur sekolah atau dari mana? Dan kita juga punya kemudian juga punya ketua yayasan. Jadi beliau seorang asis di yayasan, beliau juga seorang pendiri di pondok kami juga seperti. Dan tentunya pikiran bijak beliau sangat kami butuhkan dalam kami menentukan. Terima kasih Kak. Yang berikutnya ini berkaitan dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, terutama dalam mengambil keputusan nanti yang kasus yang sudah diceritakan oleh Bapak. Oke. Biasanya kalau kami kehilangan guru, contoh itu Pak ya, tentunya kan tidak semudah kita membalik kanan ketika kita mencari uang. Sampai kita dengan cara publikasi, kita mencari membuka lowongan pekerjaan, kita juga mencari menyeleksi. Jadi kami berharap ada guru yang memang benar-benar punya jiwa mengajar dan mendidik. Jadi yang tidak hanya prioritas mereka materi, karena kami berharap totalitas mereka itu dalam mengajar. Jadi upaya kami itu mencari guru pengganti, tapi tadi saya katakan tidak semudah yang kita harapkan. Kadang ada yang melamar ternyata tidak berkompeten, tidak punya wawasan yang luas untuk menyikapi itu. Terkadang kita menunggu guru yang untuk menggantikan, kita menugaskan guru yang punya kemampuan mampu memimpin. Jadi kami tidak ingin anak kami larut dalam profesional yang tentunya nanti berujung akan menimbulkan semangat mereka belajar. Selain melakukan publikasi atau sosialisasi atau semacam kayak mungkin ada lagi nggak langkah-langkah tapi gurunya kan ingin masuk Pak ya, atau misalkan itu menyikapinya gimana? Ya, menyikapinya kami tetap tadi kami menugaskan guru-guru yang punya kemampuan, setidaknya mampu mengisi kekosongan dengan tidak mengurangi jam mereka. Kami kan terus terang Pak, ada yang guru jam itu sama. Di satu sisi memang mereka juga punya kemampuan. Nah, disitulah saat kami menawarkan kepada mereka dengan harapan besar mereka mau ya hitung-hitung untuk menambah jam mereka sekaligus ya untuk bisa meningkatkan sembari kita menunggu guru yang memang menguasai dalam bicara. Terima kasih Pak. Yang berikutnya ini berkaitan dengan pengambilan yang sudah disampaikan oleh Bapak. Kira-kira hal apa yang dianggap efektif? Ya seperti ini karena putusan itu untuk kebaikan jangka panjang. Jadi kami mengagendakan untuk musyawarah dengan guru seni, pertama dengan tokoh kami penasihat kami. Ya itu yang selama ini yang kami lakukan. Jadi yang selama ini menjadi andalan kami lah untuk memutuskan suatu masalah. Sampai sekarang kan sesuai dengan ajaran agama tentunya masalah yang ambil bermusyawarah untuk suatu urusan. Tentunya kan pikiran orang banyak tidak sama dengan orang. Meskipun di sini saya itu ditokohkan, diketuakan, tapi tidak bisa mengaku dengan orang jadi orang. Yang sangat efektif itu memang untuk kebaikan kedepannya kami menggunakan bersama-sama. Kami berusaha Jadi musyawarah di Pak Jan. Baik, terima kasih Pak Jan. Yang berikutnya ini jika masalah-masalah tadi atau misalkan suatu masalah itu muncul atau kasus terjadi baik dari siswa, kalau itu yang diceritakan itu adalah kasus pindahnya dulu karena digunakan ini sebagai seorang pimpinan lanjutnya itu dalam menyelesaikan masalah tersebut
waktunya bagaimana atau langsung di tempat diselesaikan atau panjenengan jadwal tentu Oke, Pak. Yang jelas ini bukan masalah kecil, Pak. Tentu kami tidak mau selamanya atau itu berjodoh. Tetap cara menyelesaikan untuk mencari solusi, kami cari solusi. Sambil secara pribadi itu, saya artinya mencari ide-ide. Nanti kami tuangkan dalam bentuk apa? Karena kami percaya sekali pikiran orang banyak itu tentunya akan lebih matang, lebih mantap untuk menyelesaikan masalah. Jadi kami tidak pernah artinya seegois itulah. Ada kasus itu langsung kami sebutkan ya. Jadi tetap karena prinsip kami gini, kalau kita baik ya kita baik bersama, kita sukses bersama. Kalau memang nanti kita taruhlah kurang aja kita gagal, itu merupakan kesalahan. Kami tetap menjadwalkan. berarti ada jadwal tertentu dari yang berikutnya Pak Jam ini dari selama mungkin panjenengan berusaha melalui proses musyawarah tadi dengan guru senior dengan yayasan ini kira-kira tantangan atau mungkin sesuatu yang menjadikan tantangan panjenengan itu apa Pak? Biasanya tantangan kita artinya ketika saya mengambil sesuatu keputusan itu kan kadang ya ada pihak yang setuju, ada juga namanya musyawarah. Tapi yang musyawarah kita untuk mencapai mufakat itu tetap kita mengedepankan suara terbanyak. Suara terbanyak dengan tetap melihat sisi lain suara terbanyak tersebut lebih manfaat terbanyak untuk sekolah. Berarti kalau dia Pak Jam ya untuk tantangannya adalah kan musyawarah tadi itu menyatukan hasil yang karena biasanya terjadi banyak pendapat berbeda pendapat masih yang berikutnya ini adalah terkait dengan atau mungkin tokoh atau orang atau guru atau mungkin aktor yang lain ini yang selama panjenengan mengambil keputusan itu mempermudah panjenengan jadi bisa meyakinkan panjenengan mengambil keputusan A, B, C ini kira-kira ada nggak? Ada sekali ya tadi salah satunya kan di sini kita punya guru senior yang mereka bergabung dengan kami sejak sekolah juga mungkin yang sangat spesial atau mungkin orang nomor satu adalah ketua yayasan karena memang beliau bukan sebatas mendirikan sekolah ini karena dari juga ambis dulu ingin mendirikan suatu lembaga pendidikan yang berdasarkan nama itunya memang nilai dari AP sendiri dia punya wawasan yang sudah sangat luas dalam jadi semua ada basis jadi semua yang langkah yang kami ambil memang tidak secara sendiri hanya pasti belum tetap untuk kita berharap kita tidak salah sebagai pelaksana tidak salah lagi Yang terakhir Pak Jam ya ini berkaitan dengan yang tidak sudah diceritakan di awal sampai di akhir ini kira-kira pembelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman Bapak karena saat mengambil keputusan di lima kita. ya pembelajaran kami kalau mengambil keputusan kami ambil ya ini adalah faktor utama adalah menyebabkan lebih dan kami berharap nanti keputusan yang kami jatuhkan yang kami pilih menjadi suatu kebijaksanaan bagi semua menjadi masalah bagi semua sehingga kedepannya kami bisa lebih baik bisa lebih mawas diri ketika kami menghadapi masalah kami itu ya, mungkin yang menjadi latar belakang adalah kami lebih berada di dalam Oke, terima kasih Pak Jam mungkin untuk pertanyaan wawancara tadi pertanyaan sudah saya sampaikan kepada Anda semua ini sudah saya sampaikan terkait dengan keputusan untuk sekolah kita sudah ini kita selalu melakukan atau melakukan musyawarah baik guru senior maupun dengan yayasan ini begitu itu
Sama-sama. Dan bisa terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya di kesempatan ini kita ada kesibukan ya Pak Juli ya. Terima kasih atas waktunya di kesempatan untuk memberikan langsung saja nih Pak Juli ya untuk wawancaranya. Terima kasih. Yang pertama, selama ini di sekolah Bapak ya, kan sekolah itu pasti punya dari sebuah masalah. Di pertanyaan pertama ini saya ingin tahu bagaimana Bapak selaku pemimpin di sekolah ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kriminalitas atau Ini saya sampaikan kasus masalah yang ada di sekolah kami. Sebenarnya memang setiap sekolah pasti punya permasalahan, yang mana setiap permasalahan itu paling banyak adalah memang di siswa. Jadi kami punya siswa kelas 8 laki-laki. Memang ketika masuk, beliau adalah siswa yang memiliki latar belakang keluarga yang broken home, ya. Jadi bapak dan ibunya ini sudah pisah. Artinya perhatian orang tua dengan anak tersebut itu sangat kurang, sangat kurang. Dan satu sisi ketika sudah berjalan 1 tahun, sudah naik ke kelas 8, anak ini mengalami mungkin kelabilan dalam menghadapi permasalahan orang tuanya, sehingga pas kelas 8 ini anak ini sering mengalami merasa stres atau jenuh dengan kondisi keluarga yang anak tersebut hadapi selama ini, sehingga mengganggu anak tersebut dalam aktivitas belajarnya. Nah, akhirnya ketika mengganggu anak tersebut sering kadang tidak masuk kelas. Jika jam pelajaran tertentu ada beberapa yang anak tersebut bolos. Nah, akhirnya kita mencari permasalahan apa sebenarnya di siswa tersebut. Nah, itu sebuah masalah dilema etika yang menurut kami ini sangat butuh perhatian khusus dari sekolah, dan kami selaku yang mewakili kepala sekolah bagaimana kami bisa menyikapi permasalahan agar kedua sisi antara siswa dengan keluarga ini bisa berjalan dengan maksimal. Artinya satu sisi siswa ini adalah butuh pendidikan, ya. Yang kedua juga yang mendukung pendidikan anak tersebut adalah keluarga. Nah, ini dua komponen ini harus kita sinkronkan karena ini tujuannya adalah demi kebaikan anak tersebut. Nah, ini termasuk sebuah permasalahan yang saya dikatakan dilema. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau saya simpulkan tadi kita dengan melakukan yang namanya mungkin observasi atau dengan bertanya guru kalau kelasnya ketika ini basic berarti dasar dari atau latar belakang dari itu. Iya, nah ini berkaitan dengan terima kasih Pak Juli. Lanjut untuk yang pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengambil keputusan. Mungkin dari cerita yang tadi yang disampaikan Pak Dinas, salah satu contoh itu bagaimana Anda menjalankan
pengambilan keputusan? Untuk pertanyaan yang kedua ini, kami dalam menjalankan pengambilan keputusan dalam kasus ini kami sebut kasus dilema etika ya, karena juga kami sangat berat dalam memberikan keputusan terhadap anak tersebut. Artinya kita dalam mengambil keputusan di sekolah kita punya struktur, dan kami selaku wakil kepala sekolah punya atasan. Kami juga tidak sembarang mengambil keputusan dengan kebijakan saya sendiri, tapi juga kami mengajak ya. Yang pertama adalah kami informasikan kepada kepala sekolah dan juga nanti ada guru BK yang memang beliau yang menangani bimbingan konseling, yang mana setiap ada anak-anak yang bermasalah, guru BK lah yang akan nanti mengatasi atau memberikan solusi. Dan ada beberapa kami juga sekolah yang di bawah naungan yayasan, kami juga minta pendapat atau arahan dari pembina atau pimpinan yayasan. Dan disinilah poin-poin atau mungkin beberapa tim yang bisa untuk mengambil keputusan dengan masalah yang tadi saya sampaikan. Jadi kami tidak serta-merta mengambil kebijakan dengan sendirinya, tapi ada beberapa tim yang harus kita musyawarahkan bersama dalam mengatasi permasalahan yang mungkin saya sebut permasalahan. Terima kasih Pak. Jadi mungkin ketika panjenengan mengambil keputusan ini ada tim. Iya. Jadi tidak serta-merta langsung dengan ambil keputusan. Tidak. Karena memang kalau dikaitkan kasusnya kan sama-sama benar. Iya. Harus benar-benar mengambil keputusan itu tidak langsung benar, mungkin benar dipikirkan. Iya. Butuh proses pemikiran bersama. Terima kasih. Yang berikutnya ini berkaitan dengan bagaimana atau apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan. Kalau prosedur langkah-langkah, memang di sekolah kami setiap ada permasalahan yang mungkin kategorinya sudah melebihi batas poin peraturan, kami pertama ya tetap kami memanggil guru atau bimbingan konseling, guru BK. Kami musyawarahkan terlebih dahulu dengan guru BK bagaimana tindakan apa yang harus kita tindak dengan siswa tersebut. Disitulah nanti muncul poin-poin atau langkah-langkah yang mana sekolah juga sudah punya prosedur. Ketika nanti siswa itu sudah melebihi batas poin yang sudah ditentukan, biasanya dari pihak sekolah kita panggil siswanya didampingi oleh guru BK, dan di situ juga nanti kita berikan surat pernyataan, yang mana surat pernyataan ini ditandatangani oleh siswa tersebut. Ya, ini adalah bentuk perjanjian siswa dengan sekolah. Ketika nanti dalam perjanjian itu dia bisa memperbaiki akhlaknya, memperbaiki sikapnya, ya secara tidak langsung artinya sudah selesai permasalahannya. Akan tetapi ketika surat pernyataan tersebut kok dia langgar lagi, ya kami panggil lagi dengan menyertai orang tua. Itu langkah yang kedua. Sampai nanti langkah yang ketiga pun kita panggil orang tua dan siswanya, cuma nanti kita sudah punya kebijakan bagaimana kebijakan ini yang terbaik untuk siswa dan orang tua khusus. Jadi untuk langkah-langkahnya dengan melibatkan beberapa pihak. Iya. Kita sudah termasuk orang tua. Iya, orang tua. Kita tidak sama tidak. Terima kasih. Yang berikutnya Pak Siswi, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yaitu dalam pengambilan suatu keputusan yang efektif, saya bisa mengatakan itu efektif
efektif ketika antara saya dengan pihak guru dan guru BK ataupun wali kelas yang nanti kita ajak musyawarah itu yang memberikan masukan-masukan. Disitulah nanti permasalahan bisa selesai dan efektif karena memang dari beberapa orang atau beberapa pihak yang kami ajak. Tanpa itu tidak bakal efektif karena sebuah permasalahan tidak bisa selesaikan dengan musyawarah. Jadi Tidak bisa selesaikan. ketika ada permasalahan nanti akan itu berarti berhasil. Alhamdulillah dengan berdasarkan musyawarah. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi atau merupakan tantangan dalam setiap pengambilan keputusan Ini tantangan yang berat karena kasus yang tadi saya sampaikan itu masalah siswa yang broken home. Satu sisi siswa itu memang sangat ingin, artinya motivasi belajarnya atau keinginan belajar sangat tinggi, tapi satu sisi keluarga atau pihak orang tua yang membuat konsentrasi belajar anak tersebut itu kadang bisa melemah ya karena permasalahan di rumah atau mungkin broken home itu. Nah, akhirnya ini muncul tantangan bagaimana saya bisa memberikan keputusan atau kebijakan yang mana kebijakan ini bisa bermanfaat kedua belah pihak. Satu, manfaat untuk siswa, yang kedua manfaat untuk keluarganya, terkhusus buat bapak ibunya. Ini sangat-sangat berat dan tantangan bagi kami. Karena satu sisi orang tua menginginkan seperti ini, satu sisi saya sih kesian dengan siswa tersebut karena kami sebagai sekolah instansi pendidikan kami juga memperhatikan masa depan anak-anak siswa kami. Nah, ini tantangan kami. Memang kadang dalam kebijakan itu sekolah juga punya prosedur karena juga kami adalah sekolah di bawah yayasan. Yayasan juga punya prosedur. Jadi kadang tantangannya adalah dari pihak yayasan dengan pihak tim yang ada di sekolah ini dalam merujuk satu keputusan memang butuh perdebatan. Nah, ini yang sangat-sangat yang sering kami temukan tantangan itu dalam menyatukan pendapat antara pihak yayasan dengan pihak sekolah ini yang memang sampai saat ini kami temui itulah tantangan. Kalau saya ambil apa namanya setelah itu untuk tantangannya adalah ketika mengambil keputusan apapun kasusnya masalahnya sebenarnya itu manfaat atau baiknya bagaimana siswanya keluarganya tadi. Nah, yang tantangan yang mungkin kalau saya garis yang itu kuat di sini adalah antara yayasan dengan sekolahan di mana masing-masing itu mempunyai pendapat pandangan yang berbeda. Nah, tantangannya di situ munculnya adalah bagaimana cara menyatukan itu yang mungkin seperti kita banyak yayasan. Baik, yang berikutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus di 5 etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau panjenengan atau Bapak mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bagaimana bentuk prosedur seperti apa yang tetap kami dalam mengambil keputusan tidak bisa sendiri karena saya sendiri di sini adalah sebagai wakil kepala sekolah yang berhak memberikan kebijakan keputusan adalah atasan kami yaitu Bapak Rondon MPD selaku kepala sekolah. Jadi nanti tetap kita jadwalkan. Nah, setelah kita jadwalkan juga nanti kami bermusyawarah dengan kepala sekolah. Nah, nanti di situ muncul antara saya pribadi dengan kepala sekolah apa langkah yang harus kita atau sekolah jalankan dalam mengatasi permasalahan. Nah, nanti disitulah muncul
antara kami selaku wakil kepala sekolah dan kepala sekolah itu nanti kita bermusyawarah. Nah, ketika sudah bermusyawarah dari situ nanti muncul poin-poin atau langkah-langkah, masuk nanti kita panggil guru BK, ya, panggil wali kelasnya dan yang bersangkutan termasuk anak atau orang tua. Jadi Tetap kita jadwalkan, tidak kami melangkah sendiri. terima kasih. Yang berikutnya, adakah seseorang atau guru ya mungkin lain atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dengan kasus tersebut? Banyak faktor yang masalah-masalah yang sering kita hadapi di sekolah, itu yang tadi sudah kami sampaikan. Karena sekolah kami ini adalah sekolah yang di bawah naungan yayasan, jadi ketika kita ada masalah sekecil apapun atau mungkin masalah yang sangat besar, itu dari pihak yayasan, dari pihak sekolah itu semua ikut serta yang memerankan sesuai dengan jabatannya. Ada nanti pembina yayasan, terus penasihat yayasan, terus dari pihak sekolah juga ada guru BK, ada kepala sekolah dan termasuk saya. Itu semua kita berkumpul bersama. Inilah faktor-faktor ini yang beberapa orang ini yang bisa mempermudah dan bisa menyelesaikan permasalahan baik kecil maupun masalah-masalah yang besar. Terima kasih Pak. Yang terakhir ini wawancara saya dari semua yang disampaikan oleh Bapak ini, masalah atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini yang berkaitan dengan bullying. Ini tadi yang sudah disampaikan, diceritakan salah satu contoh ini pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan di pembelajaran, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pengambilan keputusan berkaitan dengan Ya, jadi untuk kasus yang tadi saya sampaikan memang itu sangat memberikan perhatian buat saya pribadi khususnya. Saya itu sebagai orang tua, saya punya anak, punya istri, ini sangat membuat sedih untuk dunia pendidikan. Karena satu sisi masalah yang kami hadapi ini adalah anak ini semangat belajarnya ada, akan tetapi semangat itu lumpuh karena orang tua yang memiliki masalah. Jangan sampai kita sebagai orang tua ketika kita punya masalah dengan istri khususnya, jangan sampai nanti masalah ini bisa menjadi imbas anak dalam belajar, apalagi bisa melumpuhkan semangat belajarnya. Nah, ini sangat menjadi pelajaran buat kami, khususnya buat diri saya sendiri, dan sebagai orang tua harus berhati-hati dalam mengatasi permasalahan, khususnya permasalahan keluarga, jangan sampai nanti dicampur adukan dengan masalah pendidikan. Ini sangat-sangat bahaya. Dan dari sekolah juga banyak sekali pelajaran ketika kami mengambil kebijakan, kami juga melihat beberapa sisi. Jadi tidak hanya melihat kesalahannya saja, tapi bagaimana manfaat dan mudaratnya itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi ketika itu anak masih ingin melanjutkan pendidikannya meskipun di luar sana banyak masalah, ini tetap kita prioritaskan bagaimana anak ini bisa melanjutkan pendidikan karena ini masa depan anak tersebut. Kami memang tujuannya adalah visi misi kami adalah di sekolah yang terpenting adalah menanamkan akhlak karimah terhadap siswa dan siswi kami. Ini banyak sekali pelajaran yang banyak kami petik dari kasus-kasus yang sudah terjadi khususnya pada anak kelas 8. Terima kasih Pak. Jadi nanti berkaitan dengan pembelajaran yang diambil poin salah satunya ketika kita mengambil keputusan atau mengambil keputusan masalah harus berhati-hati karena jangan sampai masalah itu yang ini poin yang penting di dalam keputusan harus hati-hati. Ini di seorang
mengambil keputusan. Tidak. Ada Semua harus ada musyawarah. yang misalnya. Baik, itu saja Pak Jazuli pembicaraan ini. Jadi mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu aktivitas panjenengan di sini. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Itu saja dari saya. Terima kasih saya sudah pamit. Ya, sama-sama. Jadi, saya waktunya. Ya, selamat sukses.